warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Muflihin, yang saya sayangi para mahasiswa, mahasiswi FK yang mengikuti kuliah Pendidikan Agama Islam 1. Mari pertama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya, dengan fadlnya, kita tetap diberi nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja secara lahir kita diberi nikmat yang agung pula, yaitu tetap sehat walafiat. Itu kita sudah selayaknya kalau mengikrarkan syukur kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah dalam iman Islam kita dan mengikuti syariat yang beliau ajarkan. Mari kita mulai perkuliahan PAI 1 dengan baca Ummul Kitab. Semoga Allah memberikan kita bisa mengikuti perkuliahan sampai akhir besok dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara sekalian, memberikan ta'aruf sedikit dari saya, tadi disampaikan Pak Muflihin. Nama saya adalah Tali Tulab. Saya termasuk bagian dari alumni Unisula. Saya kuliah di Fakultas Agama Islam sampai selesai S1 di Fakultas Agama Islam Unisula, dan selanjutnya ambil magister atau S2 di IAIN Wali Songo Semarang, dan sampai sekarang masih sebagai dosen di Unisula dengan bagian di Fakultas Agama Islam. Saudara sekalian, untuk ta'aruf kecil itu saya rasa cukup. Bagi yang mungkin punya urusan yang ingin diselesaikan dengan saya selama itu masalah perkuliahan, saya mengutamakan untuk dilayani di kampus. Tetapi karena sekarang masih pandemi, maka bisa dikomunikasikan lewat media komunikasi yang bisa digunakan. Nomor HP saya untuk telepon maupun WA adalah, mungkin bisa dicatat atau nanti bisa saya share lewat Pak Muflihin juga bisa dibantu informasi nomor HP saya untuk komunikasi selanjutnya. Saudara sekalian, untuk materi Pendidikan Agama Islam 1, materinya adalah ada satu materi pokok yaitu tentang akidah, dan ada materi tambahan yaitu tentang akhlak. Masalah akidah bagi Islam itu sangat penting, bagi umat Islam sangat penting. Hal itu tampak pada sirah Nabi. Nabi sebagai Nabi, diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu mulai umur 40 dan meninggal 63. Berarti beliau mengampu risalahnya selama berapa tahun itu? 23 tahun. Yang periode Makkah, Nabi menyampaikan Al-Quran dengan segala penjelasannya, baik dalam hadis-hadisnya maupun praktek beliau, selama 13 tahun, materi pokoknya adalah tentang akidah dan akhlak. Karena itu kalau kita
membaca ayat-ayat Quran yang di situ diklasifikasikan Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, isinya terbanyak adalah berkaitan dengan masalah akidah. Selain masalah akidah adalah masalah akhlak. Sementara ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi, dalam hadis-hadisnya juga praktek kehidupannya, selama di Madinah itu berkaitan dengan masalah muamalah, masalah tatanan hukum, masalah tatanan sosial, masalah ekonomi, dan seterusnya. Selama 10 tahun dianggap cukup. Padahal begitu banyaknya permasalahan hidup yang disampaikan oleh Nabi. Akidah dibina Nabi selama 13 tahun. Itu menunjukkan pentingnya akidah, karena dengan akidah yang kuat, seseorang akan siap untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah itu berkaitan dengan masalah ibadah, masalah muamalah, maupun masalah-masalah perintah yang lain. Kalau Al-Quran menyatakan orang-orang yang beriman ketika mendapatkan perintah Allah hanya akan menyatakan sami'na wa ata'na. Aku dengarkan perintahmu ya Allah dan aku siap patuh, siap taat. Itu menunjukkan bahwa iman atau akidah sangat penting untuk ditanamkan pada setiap muslim, setiap muslimah. Dan hanya dengan iman yang kuat, orang akan menjadi muslim yang solih, muslimah yang solihah. Ketika ada orang menyatakan masuk Islam, tetapi keimanannya belum begitu kuat dalam hati, maka akan sangat berat menjalani Islam. Bahkan beberapa orang karena godaan atau karena tantangan baik dari internal dirinya sendiri maupun faktor eksternal, bisa dari bacaan, bisa dari masyarakat di lingkungannya, beberapa menjadi muslim yang tidak soleh, muslim yang tidak solihah, bahkan ada yang menjadi orang munafik. Secara formal dia tetap mengaku muslim, mengaku muslimah, tetapi hatinya sebetulnya sudah tidak lagi meyakini Islam sebagai kebenaran. Dan saja akhirnya kalau dia toh tetap melakukan amalan Islam, sholat, sholatnya sambil malas-malasan. Demikian juga ajaran-ajaran Islam yang lain. Zakat, dia akan zakat tetapi dengan perasaan sangat terpaksa, sangat berat dilakukan. Sehingga kalau ada faktor pemaksa, mungkin dia melakukan, tetapi ketika tidak ada faktor pemaksa, dia tidak akan melakukan. Itu sifat munafik. Kalau kita pernah ingat sabda Nabi tentang tanda munafik, diantaranya adalah orang itu berbohong. Berbohong menjadi bagian dari sikap orang munafik, karena memang dia secara lahir menyatakan muslim, menyatakan diri sebagai muslimah, tetapi batinnya tidak lagi meyakini kebenaran Islam. Karena itu dia banyak berbohong sejak awal, sudah berbohong ketika menyatakan jadi dirinya. Saudara sekalian, selanjutnya apa itu sebetulnya akidah? Nah, akidah itu terma bahasa Arab atau istilah berbahasa Arab dari kata aqoda, ain qobdar, yang berarti mengikat sekuat-kuatnya. Terlepas dari makna bahasa itu, ulama memahami akidah adalah satu keyakinan yang diyakini benar oleh yang bersangkutan dan terpatri kuat di dalam hatinya. Karena itu akidah bagi seseorang ketika sudah benar-benar diterima dalam hatinya, kokoh dalam hatinya, tidak mungkin dipaksa untuk dirubah oleh orang lain. Siapa
Ya, ditunggu sebentar ya. Sepertinya ada gangguan teknis keluar sarannya. Sembari menunggu Ustadz Ali masuk lagi, kalian bisa langsung ini ya, join kelas di Google Classroom-nya. Kemudian di sana sudah saya buatkan postingan untuk kalian absen seperti itu. Jadi di postingan di Google Classroom tersebut ketika kalian sudah masuk langsung ada postingan dan kemudian klik assign seperti itu saja tanpa mengupload apa-apa. Itu sebagai bukti kehadiran. Kode Google Classroom-nya ada di kolom chat ya. Ya, terima kasih. Tidak ada gangguan komunikasi. Tidak bisa sampai. Sampun, sampun. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada gangguan. Pada zaman Nabi, beberapa sahabat, segera contoh yang sangat populer, sahabat Bilal, itu sempat disiksa, diteror, agar meninggalkan akidah tauhid yang dia yakini. Begitu kuatnya siksaan, tetapi tetap saja Bilal akidahnya tidak lepas. Sebagai muslim, tetap muslim, mukmin sebagai mukmin. Dan dengan pertolongan Allah secara lahir, datang Abu Bakar yang akhirnya membeli sahabat Bilal yang ketika itu masih budak, selanjutnya dibebaskan dari penyiksaan dan dibebaskan dari statusnya sebagai budak. Dan dia akhirnya menjadi orang yang merdeka. Dalam masa kekinian, ketika Uni Soviet menganeksasi beberapa negara muslim, ada Azerbaijan, ada Turkmenistan, dan seterusnya, warganya mayoritas muslim-muslimah. Ketika itu ada kampanye bagaimana agar warga itu bisa meninggalkan agamanya. Mereka diteror yang melakukan agama. Yang dikampanyekan adalah ateisme, komunisme. Ternyata ketika itu seakan-akan tidak tampak mana muslim, mana muslimah. Karena mereka ketakutan akhirnya melakukan model takiyah. Keyakinan keislamannya disimpan, ditutup, dirahasiakan. Beribadah secara rahasia. Tapi apa yang terjadi ketika Uni Soviet bubar? Ketika Uni Soviet bubar dan berdiri lagi beberapa negara seperti Azerbaijan, Turkmenistan, dan seterusnya, warganya akhirnya tetap saja mayoritas muslim. Ya, sampai sekarang. Kalau mungkin yang lebih kekinian, beberapa muslim di Cina yang sedang dicurigai oleh penguasanya untuk ibadah dipersulit. Beberapa dimasukkan ke kamp umpama. Apakah mereka akan bisa meninggalkan keyakinannya? Mungkin beberapa kasus ya. Tetapi mayoritas akidahnya akan tetap terjaga. Itulah akidah. Ya. Akidah itu sangat kuat di dalam hatinya karena itu masalah pribadi masing-masing.
di sisi lain, karena Islam mengakui bahwa akidah itu milik pribadi masing-masing, tidak bisa dipaksakan, maka Islam mengajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan agamanya. Sekali lagi, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan agama bagi siapapun. Dalam sejarah kita bisa melihat ketika Nabi, uswah hasanah kita, menaklukkan beberapa wilayah. Ketika itu umpama wilayah di situ Madinah. Madinah ada warga yang menjadi Islam, ada yang tetap musyrik, ada beberapa yang Yahudi, ada beberapa yang Nasrani. Tapi mereka tetap saja dibiarkan mengikuti dan memegangi agama mereka masing-masing. Mereka disatukan dalam piagam Madinah untuk menjadi satu kesatuan warga Madinah. Atau ada juga yang menganggap itu sebagai negara Madinah. Dengan memberikan kebebasan masing-masing warganya, yang Muslim sebagai Muslim, yang Yahudi sebagai Yahudi, yang Nasrani sebagai Nasrani, bahkan yang masih pagan atau musyrik, tetap saja tidak dipaksa untuk menjadi Muslim. Itu contoh dalam sejarah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi jangan disalahpahami bahwa ketika Anda yang menjadi Muslim-Muslimah sudah memilih Islam, maka tidak boleh disalahpahami bahwa nanti sebagai Muslim seenaknya sholat atau tidak terserah saya. Bukan begitu. Muslim menghendaki ketika orang sudah menentukan keyakinannya, memilih Islam sebagai keyakinan, maka dia dituntut untuk secara konsekuen mengikuti keyakinannya itu. Ketika orang sudah meyakini Islam sebagai kebenaran, maka Islam sebagai kebenaran itu seharusnya menuntun pola bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku. Kalau dalam Islam mengajarkan keimanan pertama adalah yakin dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada ragu sedikit pun tentang adanya Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam. Sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka sebagai Muslim, dia harus menjalankan perintah-perintah Allah dalam ajaran-ajaran Islam. Dengan keyakinan bahwa Allah melihat apapun yang dilakukan, mendengar apapun yang diucapkan, menilai apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan akan meminta pertanggungjawabannya, memberikan pahala bagi amalan baik, ketaatan pada syariat, dan sebaliknya memberikan punishment, hukuman pada pelanggaran syariat, maka Muslim akan menjalankan syariat Islam itu dengan ikhlas, dengan kesadaran bahwa Allah memang berhak untuk diibadahi. Dan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, memang sudah seharusnya kalau yang bersangkutan sebagai manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi perintah-perintahnya. Karena itu semua dilakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas artinya dengan kesadaran bahwa memang ibadah itu hak Allah, kewajiban manusia. Adapun adanya pahala untuk yang ibadah, adanya pahala untuk yang taat atas perintah-perintah Allah, atas syariat, itu sebagai hak Allah yang diberikan kepada manusia. Artinya, andai kata tidak ada pahala pun, manusia yang Muslim, yang berakidah baik, dia tetap meyakini Allah punya hak untuk diibadahi. Saudara sekalian yang saya cintai, demikian gambaran tentang bagaimana akidah itu seharusnya tertanam sangat kuat dalam hati setiap Muslim dan menjadi pijakan, menjadi dasar
yang akan menggerakkan yang bersangkutan untuk mentaati perintah-perintahnya, untuk mentaati syariat, untuk mentaati tata sikap yang ada dalam syariat Islam. Saudara sekalian, ketika orang memahami bahwa ada terma yang sangat populer dalam Islam, yang seharusnya dipahami dengan baik, ketika orang membaca 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan, itu 3 terma yang menghubungkan antara akidah dan sikap serta tata perilaku yang ideal bagi seorang muslim, seorang muslimah. Iman yang isinya adalah akidah, atau istilah lain dari akidah Islam adalah iman, karena menerima ajaran Nabi Muhammad, menerima Al-Qur'annya, menerima hadis-hadisnya, dan meyakini sebagai kebenaran, itulah iman. Maka dengan iman itu, orang akan membentuk sikapnya sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah, dibimbing oleh Rasul-Nya dalam Quran, dalam hadisnya. Contoh, Mama, orang yang beriman, ketika dia sukses dalam bidang keilmuan, Mama, sudah meraih gelar S1, S2, S3, bahkan mungkin jadi profesor, dia tetap punya sikap bahwa semua prestasi itu memang hasil usaha dia. Dia telah menjalani usaha yang maksimal. Tetapi dia sadar bahwa semua itu tidak lepas dari fadl atau anugerah Allah. Demikian juga ketika dia berprestasi dalam bidang ekonomi. Dia telah sukses menjadi orang yang kaya. Sudah kelasnya di atas rata-rata warga kampung, warga kota, bahkan warga negara. Dia menjadi orang persekian terkaya di Indonesia, Mama. Ketika dia beriman, dia tetap sadar sikapnya adalah semua itu selain prestasi dirinya sendiri. Dia tetap sadar semua itu karena dibarengi oleh fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang banyak kita lihat dan diabadikan dalam Al-Quran adalah sikap Nabi Sulaiman. Cara kekuasaan adalah raja, berarti penguasa tertinggi di satu wilayah itu. Dia sangat kaya. Bahkan kalau dalam beberapa hikayat, karena sangat kayanya, sampai pernah ingin memberi pakan ikan yang ada di laut, di pantai kekuasaannya. Dia siapkan begitu banyak makanan, tapi karena tak terhitung ikan yang ada di laut, semua yang disiapkan sudah habis, ternyata masih banyak ikan yang muncul. Nabi Sulaiman, ketika ditanya tentang bagaimana prestasi dia, yang berhasil menjadi penguasa, yang berhasil menjadi orang yang sangat kaya, dia menyatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah bagian dari fadl, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak berhenti di situ. Beliau melanjutkan, sebagaimana dalam rekaman Al-Quran, liyabluwani a'askuru am akfur, untuk mengujiku, apakah aku ini bersyukur atas seluruh nikmat yang diberikan itu, menggunakan nikmat itu untuk ibadah, untuk bekal modal amal saleh, atau malah akfur, atau saya malah bersikap kufur, mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah dan menggunakannya untuk ayat itu kita temukan banyak ditulis juga oleh beberapa orang di kaca mobil belakang. Tertulis hadza min fadli Rabbi. Tapi sayang, banyak yang terputus hanya sampai situ. Dia mengakui ini fadl dari Allah, tapi dia tidak melanjutkan
apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Liyabluwani ashkur am akfur. Semua itu diberikan untuk menjadi ujian. Apakah saya bisa bersyukur atau saya akan bersikap kufur. Saya sarankan kalau di antara Anda atau keluarga Anda ada yang menulis ayat itu, tolong tulis dengan lengkap. Ya. Artinya satu, ada pengakuan bahwa seluruh nikmat itu anugerah Allah SWT, tapi sekaligus ada pengakuan bahwa semua itu menjadi ujian. Dan yang namanya orang ujian, ada dua kemungkinan. Satu, lulus. Siapa yang lulus? Orang yang menggunakan nikmat itu untuk syukur. Mobil sudah ditulis semacam itu, akhirnya dia dengan mudah bisa membantu orang yang membutuhkan dengan mobilnya itu. Bisa melayani umatnya, bisa melayani teman-temannya, bisa berbuat lebih banyak dengan mobilnya untuk memberi manfaat maslahat orang lain. Itu sikap syukur. Tapi kalau dengan mobil itu selanjutnya dia tambah egois, tambah sombong, itu bagian dari sikap kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, ada sikap yang kontras, sangat berbeda, yang ditunjukkan Qarun. Kita kenal Qarun. Siapa itu Qarun? Qarun adalah ekonom yang sangat sukses, orang miliarder, orang yang sangat kaya. Tetapi apa sikap yang dia tunjukkan? Ketika dia ditanya tentang bagaimana prestasi ekonomi yang dia dapat, dia menyatakan, utitu ala ilmin indi. Saya diberi semua ini atas dasar ilmu yang ada pada saya. Semua adalah karena skill saya. Semua adalah karena kemampuan saya untuk mengelola, untuk berkreasi, untuk link dan seterusnya. Ujung-ujungnya semua adalah karena saya. Nah, berhenti pada saya. Dia tidak ingat atau memang tidak mengakui bahwa di sana ada faktor yang gaib, yaitu fadl atau anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap itu, maka lanjutannya adalah bahwa Qarun itu sangat sombong dengan kekayaannya. Dia pongah dengan kekayaannya. Dan tentu saja Anda bisa bayangkan, andai kata sekarang ada orang yang mentalnya kayak Qarun, andai kata punya fasilitas apapun, maka sangat sulit memberi manfaat untuk orang lain. Kecuali dengan hitungan ekonomi. Saya memberi, kamu akan memberi apa kepada saya? Kalau saya mengeluarkan sekian uang, sekian modal, maka saya akan mendapatkan apa dari pengeluaran itu? Kapan balik modal? Kapan menghitung keuntungan? Hanya ujung-ujungnya semua adalah ekonomi. Dia hanya mau memberi kalau untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Tentu saja sebetulnya Islam juga boleh orang itu berbuat dan mencari keuntungan ketika memang usahanya ada usaha ekonomi. Tapi kalau itu selanjutnya membentuk satu sikap pribadi yang melekat, apapun dia yang lakukan, semua harus mendapatkan keuntungan ekonomi, maka itu tidak lagi dibenarkan dalam Islam. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya ketika orang sudah beriman dan imannya itu sudah bisa menjadi dasar untuk menggerakkan yang bersangkutan untuk taat pada Allah, untuk menjalankan syariat Islam, untuk menjalankan ibadah, untuk bermuamalah sesuai dengan norma-norma Islam. Norma Islam dimaksud umpama muamalah dengan menjaga prinsip kejujuran. Ya. Jadi pedagang-pedagang yang jujur, jadi mahasiswa-mahasiswa yang jujur, jadi apapun yang mau dipilih dalam kehidupannya, profesinya apapun silakan, tapi dengan menjaga kejujuran. Itu di antara nilai Islam. Kalau orang sudah seperti itu, ada sikap yang diharapkan bisa menjaga istiqomah sikap tersebut.
ibadah dengan istiqomah, bermuamalah secara Islam juga istiqomah, jujur dibawa terus, baik di dalam masjid, di dalam kampus, maupun dalam kehidupan masyarakat, bahwa dalam kehidupan pribadi, termasuk kalau sekarang mungkin menulis di media sosial, apapun pilihannya, jujur tetap dibawa terus, itu bisa istiqomah kalau orang yang bersangkutan menambahkan di dalam dirinya apa yang disebut dengan ihsan. Ihsan berarti sadar bahwa dia itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diucapkan didengar oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya, dan akan mendapatkan jaza, pembalasan. Bisa pahala, bisa siksa. Apa yang dia tulis kalau sekarang di media sosial atau di media apapun, itu dilihat, didengar oleh Allah SWT. Ada pertanggungjawabannya, ada balasannya. Atau mungkin akan bisa lebih baik lagi kalau orang bersangkutan lebih tinggi keimanannya sampai meyakini ihsan itu dalam bentuk kesadaran rohani bahwa dia melihat kuasa Allah, melihat anugerah Allah dalam apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Satu contoh, Mama. Ketika orang yang dalam tingkatan ihsan melihat ikan, yang dia lihat secara lahir memang ikan, tetapi dengan rohani yang sampai tingkat ihsan, dia melihat dan menyadari bahwa ikan itu adalah bagian dari kuasa Allah. Karena itu ibaratnya dia bisa melihat Allah dimanapun. Ada ungkapan hadis yang menegur orang Muslim yang tidak mau menengok temannya yang sedang sakit. Dalam hadis itu disebutkan, ini secara simbolisasi, Allah menyatakan, aku sedang sakit tetapi kamu tidak mau menengokku. Bukan berarti Allah sakit, tetapi artinya pada diri orang yang sakit itu, di sana ada kuasa Allah, di sana ada ayat-ayat Allah yang seharusnya bisa dilihat dengan rohaniyah yang mencapai tingkat ihsan. Sementara orang yang tidak mencapai tingkat ihsan hanya melihat apa yang ada. Melihat orang sakit, ya orang yang sakit, orang yang terganggu kesehatannya, sudah berhenti di situ. Dia tidak mendapatkan pelajaran, dia tidak mendapatkan penguatan keimanannya, karena memang belum mencapai tingkat ihsan. Ya. Saudara sekalian, kiranya ini sebagai pembuka perkuliahan pertama kita, dan saya sarankan untuk memperkaya keilmuan dalam bidang akidah ini dengan beberapa buku. Buku pertama adalah buku yang sudah disiapkan oleh tim dosen PAI. Ada buku berjudul Studi Islam 1 yang bisa dibeli di kantor LKPI. Kalau dulu kantornya di masjid, mungkin sekarang masih di masjid. Ya, kiranya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Muflih mau menambahkan, silakan monggo, atau memberikan informasi untuk suksesnya perkuliahan yang akan datang. Silakan Pak Muflih. Oke, Ustaz. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz Ali. Untuk buku yang akan kita gunakan di dalam perkuliahan PS1 ini, buku Studi Islam 1, itu bisa didapatkan di LKPI di Masjid lantai 2 ya. Jadi bisa salah satu dari kalian komting kelas seperti itu, mengkoordinir, nanti kemudian salah satu untuk ke LKPI untuk membeli bukunya itu. Kemudian untuk perkuliahan ke depan nanti kita akan menggunakan kombinasi. Jadi
nanti kita menggunakan Zoom atau ketika menggunakan penugasan nanti ada di Google Classroom. Tadi teman-teman saya lihat sudah banyak yang bergabung di Google Classroom. Yang belum nanti Komting bisa membantu untuk apa namanya masuk ke dalam Google Classroom tersebut. Oke, wonten mawon Ustaz. Niki terima kasih. nggih, saya akhiri nggih. Semoga semua tetap sehat walafiat. Amin. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.